Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Aku nama Iya. saya, kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Polsek dengan tujuan datang ke sini untuk mewawancarai terkait masalah khusus. Selanjutnya Bapak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimanakah peran kejaksaan terkait masalah kriminal di Manggarai, contohnya kekerasan pada anak? Ya, kriminal terkait dengan kekerasan terhadap anak ya, bisa langsung ya. Jadi baik di Manggarai ini, khususnya untuk kami di Kejaksaan Negeri Manggarai ini, kami punya wilayah hukumnya itu dua. Jadi kami wilayah hukumnya itu di Kejaksaan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Terhadap kekerasan terhadap anak ini juga itu merupakan perkara-perkara yang memang sudah darurat. Karena apa? Karena anak-anak ini seringkali menjadi korban dalam perkara anak mereka ini. Apa yang paling banyak? Yang paling banyak itu ya terkait dengan kasus cabul terhadap anak-anak. Itu sudah banyak sekali terjadi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Itu memang sudah sampai tahap darurat ya. Jadi terkait, saya langsung khususkan saja pertanyaan ini ke kekerasan terhadap anak ya. Jadi terhadap kekerasan terhadap anak ini kami kejaksaan sudah melaksanakan tugas pokok kami. Tugas pokok kami itu adalah melakukan penuntutan. Ya, jadi penuntutan kami terhadap segala perkara tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun terdakwa itu kami akan tangani juga dan kami akan melanjutkan ke tahap penuntutan. Ya, setelah kami lanjutkan ke tahap penuntutan, apabila dalam hasil persidangannya itu benar dia terbukti melakukan tindak pidana terhadap anak, kami akan melaksanakan hukumannya dia. Berapa hukumannya dia itu kami laksanakan. Ya, itu terhadap penanggulangan kami. Itu terhadap apa? Terkait penanganan perkara kami. Terus terkait dengan cara penanggulangan kami juga punya unsur intelijen. Di sini punya bidang intelijen. Nah, bidang intelijen inilah yang biasa melakukan sosialisasi. Ya, dia biasa turun ke lapangan untuk sosialisasi ke sekolah, ke desa, bahkan lewat radio juga. Nah, itu dia biasa sosialisasi di situ. Yang disosialisasikan juga banyak, termasuk ini. Itu tujuan kami sosialisasi untuk masyarakat ini lebih mengerti, lebih paham tentang ancaman hukuman kekerasan terhadap anak dan melakukan pencegahan agar anak-anak ini tidak lagi menjadi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jadi ada dua kami melaksanakan tugas kami. Yang pertama itu melaksanakan penuntutan terhadap perkara-perkara kekerasan terhadap anak. Yang kedua itu kami melakukan sosialisasi dan sebagainya. Itu saja. Kalau masalah terkait korupsi, bagaimana langkah untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, ini juga sama ya. Kalau korupsi itu adalah tindak pidana yang biasa kita sebut dengan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena dia itu melibatkan banyak orang dan sudah menggunakan uang negara yang banyak. Itu terhadap perkara korupsi kami di kejaksaan itu sama kayak tadi, punya dua cara juga. Yang pertama itu kami melaksanakan penuntutan. Selain penuntutan kami juga bisa melakukan penyidikan. Itulah kenapa kadang ada kejaksaan itu yang pergi tangkap orang. Nah, itu karena kami bergerak di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jadi kami bisa tahan orang, bisa sita barangnya orang, karena kami diberikan kewenangan itu dari konstitusi. Ya, jadi selain kami melaksanakan penuntutan, kami lakukan juga penyidikan. Penyidikan sampai ke penuntutan, sampai pelaksanaan putusan hakim, sampai taruh orang di rutan. Itulah bahasa kasarnya. Itu bentuk kami untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.
Yang lainnya apa? Sama kayak yang tadi, selain kami laksanakan penuntutan, kami juga melaksanakan sosialisasi. Kami juga biasa sosialisasi, terus kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Karena apa? Korupsi ini kami harus sampaikan kepada anak-anak sekolah biar mereka juga punya mental, bukan mental orang yang punya mental KKN lah. Itulah tujuan kami melakukan pencegahannya lewat sosialisasi. Nah, pencegahannya itu bukan dari bidang pidana khusus. Jadi yang korupsi tadi itu di kejaksaan nanti ditanganinya sama bidang pidana khusus namanya. Tapi kalau sosialisasinya sendiri dilaksanakan oleh bidang intelijen. Jadi nanti bergerak untuk melaksanakan sosialisasi. Biasanya kami ke sekolah. Kalau untuk korupsi ini kami tidak biasa masuk ke SMP, paling mulai dari SMA. SMA itu kami sampai di sana. Atau kadang-kadang juga pernah juga kegiatan terakhir kami itu kami kumpulkan kepala desa dan juga kepala sekolah Semanggarai dan Semanggarai Timur. Kami kumpulkan untuk kami laksanakan sosialisasi. Itu bentuk pencegahan kami dan mungkin juga bentuk pelaksanaan kami sebagai kejaksaan dalam tugas dan fungsinya. Begitu. Untuk masalah yang tadi, apakah pada saat Bapak menangani masalah tersebut, pernahkah Anda Bapak mengalami tantangan terkait menangani masalah yang banyak itu. Kalau korupsi itu pasti banyak. Korupsi itu yang tadi saya bilang itu extraordinary crime dan bukan melibatkan orang-orang yang tidak terpelajar. Kalau misalnya pencurian, pukul orang, itu kan biasa kita lihat orang-orang yang memang latar belakang pendidikannya tidak tinggi. Sedangkan kalau korupsi ini dilibatkan orang-orang pintar. Orang-orang kalau sudah pintar, dia punya kuasa, dia punya uang, biasanya kita ada hambatan itu di situ. Mau cari, dia punya barang bukti dan lain-lain itu biasa diperhambat sama si dianya. Biasa kita diperhambat si dianya. Itu hambatan kami yang pertama, karena kami harus berhadapan dengan orang yang background pendidikannya itu tinggi dan punya masa. Itu yang pertama hambatan kami. Terus hambatan yang kedua itu personel kami yang sedikit. Jadi kejaksaan sendiri personel kami itu tidak banyak. Kejaksaan sini juga cuma 4 sekarang. Sudah mutasi beberapa, jadi sekarang cuma 4. Personel kami itu tidak 4, makanya dalam penanganan perkara korupsi ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk kami bisa membuktikan perkara itu. Itu hambatan yang kedua. Terus hambatan yang ketiga itu adalah paling hambatan yang ketiga itu jarak. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil tentukan siapa yang jadi tersangkanya, kita harus bawa ini orang ke persidangan. Kita tidak sidang di pengadilan negeri Ruteng kalau korupsi. Kalau korupsi itu kita sidangnya di Kemang. Nah, sementara kita sekarang domisilinya di Ruteng. Itulah yang jadi hambatan kami. Apalagi kalau sidangnya waktu di musim hujan, pesawat itu yang tidak jalan, kami harus pergi ke Labuan Bajo atau Jawa baru kami bisa sidang. Kami harus pergi pulang Kupang terus untuk sidang. Itu mungkin hambatan kami ada 3 tadi. Ya, 1 terkait dengan orang-orang hebat. Terus yang kedua itu tentang personel kami yang terbatas. Yang ketiga mungkin terkait dengan jarak yang jauh. Itu saya katakan. Baik Bapak, terima kasih. Apakah Bapak punya harapan atau visi terkait kasus tersebut untuk mencapai keadilan yang lebih baik di masyarakat? Korupsi, kasus korupsi, oke. Visi dan misi penanganan kasus korupsi. Ya, saya sebagai aparat penegak hukum, saya juga pasti punya harapan bahwa suatu saat nanti di Indonesia ini sudah tidak ada lagi tindak pidana korupsi. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Uang dari negara itu dipakai semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk dipakai untuk
kepentingan pribadi. Itu paling harapan saya ke depan dan visi saya ke depan paling itu saja. Sudah ada lagi? Itu saja. Oke. Dan kesempatan yang telah saya gunakan bersama kami pada waktu. Ya, terima kasih kembali, sama-sama.